Taman Purbakala Cipari. Museum Situs Taman Purbakala Cipari, yang mana secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Berada di sebelah barat pusat kota Kuningan dengan jarak tempuh kurang lebih 3,5 sampai 4 km. Berada di sebelah timur lereng Gunung Cermai yang merupakan gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Dan perlu diketahui, secara letak geografisnya, Museum Situs Taman Purbakala Cipari berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dengan luas area atau luas lokasi 7.000 meter persegi. Berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter. Dan perlu diketahui, Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini di sini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak yang berdirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Bahkan lahan ini sendiri digunakan oleh masyarakat yang ada di Cipari ini, digunakan untuk bercocok tanam. Adapun awal penemuan, yang mana pada tahun 1971, tanah pertanian ini dikelola oleh sebagian masyarakat yang ada di sini. Dan ada salah satu petani yang bernama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya seorang petani yang menggarap tanah di lokasi ini pada tahun tersebut atau tahun 1971 itu awalnya menemukan sejenis batuan. Jadi petani lagi menggarap di sini itu awalnya menemukan sejenis batuan, dan batuan itu ternyata ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Ada di ketinggian yang mana pameran kepurbakalaan yang diselenggarakan di Yayasan Tri Pancatunggal atau di Paseban Cigugur. Itu dengan adanya kesamaan temuan batuan yang ada di Cipari ini sama yang ada di pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Itu mungkin perlu digarisbawahi, penggalian percobaan di situs Taman Purbakala Cipari ini dilakukan pada tahun 1972 oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan, yaitu Bapak Pangeran Jatikusumo. Adapun proses penggalian pada penggalian percobaan tahun 72, ini foto yang di atas ini merupakan waktu penggalian. Yang pertama tahun 72 itu dengan diketemukannya salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, menurut hasil penelitian, salah satu peninggalan zaman batu besar Megalithikum. Dengan temuan peti kubur batu yang pertama di situs Taman Purbakala Cipari ini, temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total. Adapun penggalian total yang dilakukan di situs Taman Purbakala Cipari ini dari luas lokasi 7.000 meter persegi, itu yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter yang digali oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan juga
dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun penggalian total yang dilakukan di situs Taman Purbakasari ini hasil dari penggalian total di situs Taman Purbakasari itu diketemukan kembali seperti kubur batu yang kedua. Kalau di lokasi taman itu berdampingan, nanti kita akan lihat langsung lokasi taman seperti apakah yang dinamakan seperti kubur batu tersebut. Selain temuan seperti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasari ini, juga ada temuan benda-benda yang lainnya. Seperti ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, yang mana Cipari pernah mengalami dua masa zaman atau dua masa peralihan akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu atau masa Merovingian, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Dan perlu dibalik di situs Purbakasari ini pernah ada kehidupan manusia yang dinamakan manusia purba, disebut juga manusia prasejarah, juga praaksara. Kenapa masa prasejarah disebut masa praaksara? Yang mana hasil penelitian pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah dinamakan atau disebut masa praaksara. Setiap benda cagar budaya atau benda purbakala itu ada fungsi masing-masing. Seperti salah satunya seperti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasari. Itu merupakan salah satu peninggalan Neolitikum zaman batu besar, yang mana difungsikan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Selain seperti kubur batu yang ditemukan di Taman Purbakasari ini, ada ditemukan kapak-kapak batu. Kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasari ini merupakan peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitikum. Yang mana Neolitikum adalah masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia prasejarah yang ada di Cipari ini tidak berburu lagi, tidak nomaden lagi atau berpindah-pindah, tapi ada indikasi sudah mengenal bercocok tanam, bahkan ada indikasi sudah menetap. Adapun fungsi dari kapak batu, hasil penelitian itu ada 3 fungsi. Yang pertama itu untuk bekal-bekal kubur. Jadi dibekalkan kepada orang-orang yang dikuburkan. Karena di sebagian dengan ditemukannya di dalam seperti kubur batu ini, batu tersebut itu ada indikasi digunakan untuk bekal-bekal orang meninggal. Yang kedua, digunakan untuk benda-benda upacara. Yang mana hasil penelitian pada masa prasejarah, orang sudah mengenal adanya kepercayaan. Ada 2 kepercayaan pada masa tersebut. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Animisme adalah percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, yang indikasinya ada di batu besar. Sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda. 2 kepercayaan itulah yang ada pada masa prasejarah. Sehingga fungsi dari benda salah satunya kapak-kapak batu, selain untuk bekal-bekal kubur, benda upacara, dan juga yang ketiga digunakan untuk alat. Adapun alat-alat pada masa Neolitikum, masanya bercocok tanam, itu untuk mengolah lahan pertanian, itu salah satunya. Selain kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasari ini, ada juga yaitu yang dinamakan gelang-gelang batu, yang mana ada di belakang adik salah satunya, juga ada di etalase ini. Ini adalah kapak gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasari.
Adapun fungsi dari gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purba hari ini, itu salah satu fungsinya untuk perhiasan. Ternyata orang-orang pada masa itu dengan hidup yang sudah maju atau modern, dengan indikasi ada temuan gelang yang fungsinya untuk perhiasan, jadi untuk menghiasi.